Wanita ini bernama Allison. Ia adalah seorang mahasiswi kedokteran yang saat ini sedang berada di sebuah rumah sakit. Allison berencana akan memperdalam ilmu kedokteran yang ia miliki di rumah sakit tersebut. Di sana ia akan belajar dan berlatih cara membedah tubuh mayat. Allison tidak akan sendiri saja di sana, akan ada beberapa mahasiswa lainnya yang juga ikut belajar di rumah sakit tersebut. Sampainya di kamar, Allison segera beristirahat karena besok ia akan melakukan pelatihan bersama seorang dokter bernama Blackwell. Sementara itu di ruang mayat memperlihatkan dua orang pria bernama Malcolm dan Ivan yang sedang menyiapkan beberapa mayat yang akan digunakan untuk praktik besok. Wow. Biasanya mayat-mayat yang akan dijadikan objek bedah adalah mayat-mayat yang tidak memiliki identitas. Mayat-mayat itu kebanyakan sudah lama berada di rumah sakit karena identitasnya tidak diketahui dan juga tidak ada keluarga yang mengambil mayat tersebut. Keesokan paginya Dr. Blackwell mempersilahkan para mahasiswa untuk masuk ke dalam ruang lab untuk melakukan proses membedah pada seorang mayat. Sebelum melakukan pembedahan, Dr. Blackwell menjelaskan beberapa aturan mengenai penggunaan ruang lab. Lab akan selalu dibuka setiap harinya selama 24 jam. Dan jika mahasiswa ingin belajar sendiri tanpa bimbingan dokter, mahasiswa bisa mengunjungi lab itu dengan memasukkan kode akses. Dengan mengetahui kode akses lab itu, mereka bisa keluar masuk lab sesuka hati mereka. Let's begin. Kemudian Dr. Blackwell menyuruh mereka semua untuk membuat kelompok belajar yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Allison memutuskan untuk satu tim dengan 3 orang pria bernama Brian, Carlos, dan Rick. Kemudian tim Allison mendapatkan objek seorang wanita yang memiliki luka goresan di seluruh tubuhnya. Mereka pun menyebut mayat tersebut dengan sebutan Norma. Pada saat Allison melihat mayat Norma, Allison mendadak pingsan karena tidak kuat melihat betapa mengerikannya mayat itu. Dr. Blackwell mulai membangunkan Allison dan membawa Allison menuju ke ruangannya. Blackwell pun menjelaskan bahwa pingsan pada saat melihat mayat mengerikan memang adalah hal yang wajar bagi mahasiswa yang baru belajar. Setelah keadaan Allison membaik, ia memutuskan untuk kembali ke ruang laboratorium untuk membantu Brian, Carlos, dan Rick dalam membedah mayat Norma. Setelah sampai di ruang lab, Allison pun mengambil alih mayat Norma dan ia yang akan membuka organ tubuh dari mayat tersebut. Karena hari sudah larut malam, Blackwell pun menyuruh mereka untuk kembali ke kamar mereka masing-masing dan akan melanjutkan pembedahan pada keesokan harinya. Keesokan paginya, Allison, Brian, Carlos, dan Rick melanjutkan proses pembedahan pada mayat Norma. Di sini terlihat bahwa mereka sudah berhasil membuka tubuh bagian paru-paru. Saat yang lainnya sedang sibuk memperhatikan bagian paru-paru, Allison malah melihat bekas luka pada wajah mayat Norma. Allison pun menyimpulkan bahwa bekas luka tersebut merupakan bekas luka yang memang sengaja dilakukan. Allison memiliki firasat buruk mengenai mayat tersebut. Karena Allison tidak kuat menatap mayat Norma, ia lebih memilih untuk menutup wajah mayat itu dengan menggunakan kain. Setelah selesai kelas, mereka pun beristirahat di sebuah ruangan. Saat sedang asik beristirahat, Rick tiba-tiba didatangi oleh tunangannya yang bernama Jennifer. Dalam waktu dekat, Rick dan Jennifer akan melangsungkan pernikahan. Jennifer yang merasa penasaran dengan wujud mayat manusia mulai mengajak Rick untuk melihatnya. Namun hal itu dilarang keras oleh Carlos karena menurut kepercayaannya seorang mayat masih memiliki roh di sekitarnya. Dan jika roh tersebut merasa terganggu, maka roh itu bisa saja membunuh manusia yang telah mengganggunya. Walaupun itu hanyalah kepercayaan dari Carlos, tapi tetap saja Rick tidak percaya dengan hal tersebut. Secara diam-diam dan tanpa diketahui orang lain, Rick sengaja mengajak Jennifer pergi ke ruang lab untuk menunjukkan mayat yang mereka sebut sebagai Norma. Tanpa ada keraguan sama sekali, Jennifer menaruh telapak tangannya di dada mayat tersebut. Dan Jennifer seketika terkejut karena dada mayat itu terasa hangat. Rick yang melihat Jennifer ketakutan menyuruh Jennifer untuk menunggunya di luar. Sedangkan Rick sendiri akan menutup kembali mayat tersebut. Baru saja keluar dari lab, Rick tiba-tiba dibuat terkejut setelah melihat Jennifer yang sudah tewas bersimbah darah. Rick sendiri tidak tahu siapa pelaku yang telah membunuh tunangannya itu. Sementara itu di tengah malam, Allison mencoba menyusup ke dalam ruangan Dr. Blackwell untuk mencari identitas sebenarnya dari mayat yang mereka sebut sebagai Norma.
Firasat-firasat buruk yang muncul di pikiran Ellison membuatnya semakin kepo dengan asal-usul dari mayat Norma. Setelah menggeledah ruangan Blackwell, Ellison hanya menemukan beberapa foto dari mayat Norma, sedangkan identitas mayat itu masih belum diketahui oleh Ellison. Foto-foto itu kemudian dibawa Ellison menuju ke asramanya. Keesokan paginya, Ellison menanyakan ke pengurus rumah sakit yang bernama Paul tentang mayat Norma. Paul pun mengatakan bahwa jasad-jasad yang datang kemari merupakan jasad yang datang dari beberapa wilayah dan sama sekali tidak memiliki identitas. Jadi dengan tidak adanya identitas tersebut, maka mayat-mayat itu bisa digunakan sebagai objek pembelajaran bagi mahasiswa. Karena Ellison tidak mendapatkan informasi apapun, akhirnya ia meminta bantuan pada Brian. Kemudian mereka berdua bersama-sama berusaha mencari informasi mengenai asal-usul mayat Norma. Karena kelas membedah akan segera dimulai, mereka pun bergegas pergi ke ruang lab. Di sana Dr. Blackwell menyuruh mereka semua mencari tahu otot-otot yang ada pada tubuh si mayat. Kemudian Dr. Blackwell pun memberitahu Ellison, Brian, dan Carlos mengenai Rick yang sudah berhenti mengikuti kelas ini dikarenakan suatu alasan. Pada awalnya Blackwell tidak ingin memberitahu mereka alasan tersebut, tapi karena mereka terus memaksa, akhirnya Blackwell memberitahu mereka bahwa tunangan Rick sudah tewas dengan misterius. Karena meninggalnya Jennifer membuat Rick menjadi sangat terpukul dan memutuskan untuk berhenti mengikuti kelas kedokteran. Mendengar berita tersebut, Ellison berinisiatif untuk menjenguk Rick ke rumahnya. Ketika Ellison melihat Rick hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis dan tidak terima dengan apa yang telah terjadi. Mulai dari situlah Ellison memiliki firasat bahwa pelaku pembunuhan Jennifer merupakan arwah dari mayat Norma. Karena merasa ada yang aneh dengan sikap Rick, Ellison pun segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Setelah itu, Ellison memutuskan untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Caroline yang merupakan direktur rumah sakit tersebut. Di sana Ellison mulai menceritakan tentang adanya keanehan pada mayat yang dijadikan objek belajarnya. Ellison merasa bahwa arwah dari mayat itu terus menghantui pikirannya. Akan tetapi Caroline menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar. Terlebih dokter pasti akan mengalami perasaan yang sama seperti yang dialami Ellison saat ini. Karena Caroline tidak bisa diandalkan, Ellison pun memutuskan untuk pergi dari ruangan itu dan segera pergi menuju ke ruang lab. Di lab itu Ellison bertemu dengan seorang pria bernama Ivan. Ivan terlihat sedang mengecek kondisi mayat-mayat yang digunakan oleh mahasiswa untuk belajar. Lalu Ellison bertanya pada Ivan mengenai identitas dari mayat Norma. Ivan pun memberitahu Ellison bahwa sebenarnya mayat Norma berasal dari negara Brazil. Norma ditemukan tewas saat melakukan wisata ke Amerika. Karena jarak antara Amerika dan Brazil sangat jauh menyebabkan keluarga dari mayat itu tak kunjung menjemput. Pada akhirnya mayat itu dijadikan bahan objek pembelajaran untuk mahasiswa. Kemudian Ellison bertanya pada Ivan mengenai luka goresan di tubuh Norma yang tampak seperti digores oleh dirinya sendiri. Ivan memberitahu bahwa Malcolm adalah satu-satunya orang yang tahu kenapa mayat itu dipenuhi luka. Tapi sudah beberapa hari ini Ivan tak kunjung melihat keberadaan dari Malcolm. Pada tengah malam saat semuanya sudah tertidur, Ellison mengajak Brian untuk pergi ke ruang lab. Ellison kemudian mengajak Brian untuk menutup mata agar mereka bisa merasakan hawa dari makhluk halus. Saat sedang memejamkan mata, tiba-tiba Ellison mendapatkan penglihatan mengenai sebuah lemari pengawet yang di dalamnya terdapat beberapa mayat. Ellison pun tahu lemari yang dimaksud adalah lemari yang ada di ruangan ini. Setelah berhasil membuka lemari itu dari atas, Ellison sangat terkejut karena melihat ada beberapa mayat termasuk mayat Ivan. Lemari tersebut berisi air yang mengandung formalin. Dengan menggunakan kail mereka berusaha menarik mayat Ivan dari dalam sana. Bau busuk yang sangat menyengat membuat mereka sulit untuk berkonsentrasi. Terlebih mayat Ivan menyangkut dan tak bisa dikeluarkan sama sekali. Akhirnya Ellison dan Brian melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian untuk diusut lebih lanjut. Ellison sangat percaya bahwa mayat-mayat yang ada di lemari tersebut ada kaitannya dengan mayat Norma. Kemudian Dr. Blackwell menyuruh Ellison dan Brian untuk segera datang ke ruangannya. Blackwell mencoba menanyakan pada mereka berdua apa maksud dan tujuan mereka melaporkan pada pihak kepolisian. Ellison pun menjawab bahwa dirinya merasa ada suatu hal yang telah terjadi pada mayat Norma,
sehingga Allison bisa merasakan hawa kemarahan dari arwah Norma. Blackwell membantah hal tersebut dan menjelaskan bahwa mayat itu hanya digunakan untuk pembelajaran dan tidak perlu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ia meminta Allison dan Brian untuk tidak ikut campur dalam masalah-masalah yang ada di rumah sakit itu. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk kembali ke asrama. Karena Allison dan Brian selalu bersama-sama, Allison pun mengajak Brian untuk tidur bersamanya. Di sini terlihat bahwa mereka berdua memiliki perasaan suka satu sama lain, sehingga terjadilah hubungan terlarang antara mereka berdua. I'm not going in. Yeah, well. Karena kebelet buang air kecil, Allison pun izin sebentar pada Brian untuk pergi ke toilet. Di sana Allison mendengar suara-suara misterius dan ketika dicek, Allison sangat terkejut setelah melihat mayat dari Malcolm. Kematian Malcolm tentu sangat-sangat misterius. Allison pun sangat yakin bahwa yang telah membunuh Malcolm adalah arwah dari Norma. Tapi di sini Allison masih belum tahu apa motif sebenarnya arwah Norma membunuh Malcolm. Setelah menemukan mayat dari Malcolm, Allison bergegas pergi ke ruangan Caroline. Di sana Allison mencoba meyakinkan Caroline bahwa Malcolm tewas dibunuh oleh arwah Norma. Pada awalnya Caroline tidak percaya dengan perkataan dari Allison, tapi ketika melihat Allison yang dalam keadaan ketakutan, barulah Caroline percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allison. Allison sangat takut jika dirinya yang akan menjadi target berikutnya dari kutukan arwah Norma. Lalu Caroline bersama dengan Allison segera pergi ke ruangan Dr. Blackwell. Di sana Allison dan Caroline menyuruh Blackwell untuk membakar atau mengubur mayat Norma dengan selayaknya agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Namun Blackwell menolaknya mentah-mentah karena mayat dari Norma akan digunakan sebagai bahan pembelajaran. Allison percaya jika arwah Norma marah karena ia tidak mendapatkan ketenangan. Setelah itu Blackwell memberitahu Allison bahwa mayat yang disebut sebagai Norma memiliki nama asli Alita Kopas dan ia tinggal di Brazil. Karena Blackwell tidak mau menjelaskan lebih detail tentang Alita, Allison bergegas pergi ke ruang komputer rumah sakit untuk mencari database seorang pasien bernama Alita Kopas. Allison pun pada akhirnya berhasil menemukan beberapa artikel dalam bahasa Portugis. Karena Allison tidak bisa bahasa Portugis, ia pun meminta bantuan Carlos untuk menerjemahkan semua artikel tersebut. Pada awalnya Carlos tidak ingin ikut campur, namun Allison memberitahu Carlos bahwa sudah ada 3 orang yang tewas setelah menyentuh mayat Alita, yaitu Jennifer, Malcolm, dan Ivan, dan diduga arwah Alita menjadi penyebab utama kematian dari mereka. Yang paling ia takutkan adalah arwah Alita akan membunuh Allison, Brian, Carlos, dan Rick, karena mereka pernah menyentuh mayat dari Alita. Karena Carlos tidak ingin mati, Carlos pun mulai membantu menerjemahkan artikel tersebut. Berjam-jam pun telah berlalu dan kelas pun segera dimulai. Saat Allison dan Brian berada di ruang lab, Dr. Blackwell pun memberikan kabar yang bahagia pada Allison bahwa mayat Alita telah diganti oleh mayat yang baru. Sedangkan mayat Alita telah dibakar dan didoakan agar arwahnya bisa tenang di alam sana. Di sana Carlos memberitahu Allison dan Brian mengenai artikel yang berhasil ia terjemahkan. Di dalam artikel itu dijelaskan bahwa Alita meninggal karena bunuh diri. Sebelumnya ia pernah mengajak seorang pria untuk melakukan hubungan terlarang. Kemudian Carlos mengajak Allison dan Brian untuk menonton sebuah rekaman yang ia temukan di internet. Di dalam rekaman itu terlihat setelah Alita melakukan hubungan gelap dengan pria itu, perilaku Alita tiba-tiba saja berubah sangat drastis. Karena perilakunya semakin memburuk, Alita pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut. Berbulan-bulan dirawat di rumah sakit tapi Alita tak kunjung sembuh. Ia saat ini sudah hamil selama 6 bulan. Carlos kemudian mengganti rekaman sebelum Alita bertingkah aneh. Ia tampak diwawancarai oleh seseorang. Dan dari sanalah terungkap bahwa ternyata Alita dulunya merupakan seorang arkeolog, di mana Alita sangat suka mempelajari kebudayaan dan kehidupan manusia di masa lalu. Saat itu Alita sedang berkunjung ke Meksiko untuk mencari kuburan dari suku Aztec. Di sanalah Alita menemukan kurang lebih ada 50.000 mayat yang menyembah dewa iblis. Sampai suatu ketika saat Alita menelusuri lebih dalam mengenai suku Aztec, Alita menemukan benda kuno yang dimiliki oleh iblis tersebut.
Alita sempat menyentuh benda itu dan awalnya tidak terjadi apapun padanya. Tapi ketika Alita pergi ke Brazil, tingkahnya mulai berubah menjadi aneh. Akibat tingkahnya yang aneh, Alita tega membunuh seorang yang tidak ia kenal dengan sangat sadis. Hal itu pun membuat Alita dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Mengetahui hal itu, Allison bergegas pergi ke sebuah ruangan di mana Rick dirawat di rumah sakit itu. Di sana Allison mulai bertanya pada Rick apa yang telah Rick dan Jennifer perbuat sehingga menyebabkan arwah Alita menjadi sangat marah. Jika Rick tidak mau mengatakan apapun, maka semua orang yang ada di rumah sakit itu akan dalam bahaya. Bukannya memberikan jawaban, Rick malah menyerang Allison sehingga membuat tangan Allison menjadi terluka. You should go to the ER. Sementara itu terlihat bahwa Carlos sedang pergi ke sebuah perpustakaan untuk mencari sebuah buku mengenai asal-usul suku Aztec. Ketika ingin mencari tahu lebih dalam mengenai suku Aztec, Carlos secara tidak sengaja melihat tulisan "You are next". Dan tak lama setelah itu Carlos pun dibunuh oleh arwah Alita. Kematian Carlos tentu membuat semua orang yang ada di rumah sakit menjadi heboh. Dari buku yang dibaca Carlos terlihat sebuah gambar patung yang mengerikan. Setelah ditelusuri gambar tersebut, ternyata Alita sengaja melakukan hubungan terlarang dengan pria agar dirinya bisa hamil. Dari bayi itulah ia bisa menumbalkannya untuk iblis dari suku Aztec. Setelah bayinya ditumbalkan, barulah Alita melakukan bunuh diri di ruang rumah sakit tempat ia dirawat. Sementara itu di sisi lain kondisi Rick semakin lama semakin memburuk. Di sini terlihat bahwa Rick memiliki gerak-gerik yang sangat aneh dan dapat disimpulkan bahwa Rick ini dirasuki oleh arwah dari Alita. Sampai di suatu ketika Rick mencoba membuat sebilah senjata tajam dari barang seadanya. Ketika senjata tajam itu berhasil dibuat, Rick pun berencana untuk melakukan bunuh diri. Tapi sebelum itu Rick menitipkan sebuah surat pada seorang petugas yang berjaga untuk diberikan pada Allison. Setelah memberikan surat itu, Rick langsung melakukan bunuh diri. Allison dan Brian pun bergegas pergi ke ruangan Rick, dan di sana salah satu penjaga memberikan surat yang dibuat Rick untuk Allison. Ternyata isi di dalam surat tersebut memperlihatkan tulisan "You are next". Allison yang tidak ingin mati segera mencari Dr. Blackwell di ruangannya. Di sana Allison bertanya di mana mayat Alita berada. Blackwell mengatakan bahwa mayat Alita sudah ditangani dengan baik. Tapi karena Allison tidak percaya dengan perkataannya, ia pun bergegas pergi ke ruang lab untuk membuka kembali lemari tersebut dengan berbagai cara. Yes, there was another. Dengan menggunakan pengait, mereka mencoba mencari mayat Alita, dan ternyata mayat Alita berada di dalam sana. Sebelumnya Dr. Blackwell ternyata berbohong mengenai mayat Alita yang sudah ditangani dengan baik. Mereka pun berusaha untuk mengeluarkan mayat Alita dari dalam sana. Wait, I'll go in. Mereka berdua sampai mendapatkan gangguan-gangguan dari arwah Alita, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mengambil tubuh Alita. Dengan penuh perjuangan mereka berusaha untuk mengeluarkan mayat tersebut dari dalam air. Karena arwah Alita semakin marah, ia mampu membuat Brian mengalami luka yang sangat parah. Allison segera membawa Brian menuju ke rumah sakit yang ada di lantai atas agar Brian segera mendapatkan perawatan medis. Allison sempat bertemu dengan Dr. Blackwell. Blackwell yang melihat kekacauan di ruang lab akibat ulah Alita membuat Blackwell pun percaya dengan adanya dari arwah Alita. Kemudian Blackwell berjanji pada Allison akan mengurus mayat dari Alita. Setelah Brian mendapatkan penanganan, Allison langsung kembali ke ruang lab untuk membantu Blackwell.
Tapi sayangnya Allison malah melihat Blackwell yang sudah tidak sadarkan diri. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Allison memasukkan tubuh Alita ke dalam sebuah tas dan langsung pergi ke tempat perapian untuk membakar mayat Alita. Peace, bitch. Setelah berhasil dibakar, abu dari mayat Alita kemudian disimpan di sebuah tempat. Lalu Allison menemui Brian yang sedang dirawat dan mulai mengajaknya untuk pergi ke Brazil. Rencananya Allison akan pergi ke Brazil untuk membuang abu dari jenazah Alita agar arwah Alita bisa tenang. Karena kejadian-kejadian yang menimpa Allison, ia memutuskan berhenti untuk mengikuti kelas kedokteran dan akan mencari pekerjaan lainnya yang lebih aman. Berminggu-minggu telah berlalu, Allison dan Brian langsung pergi ke Brazil untuk membuang abu jenazah tersebut. Di sini mereka masih merasa bimbang apakah arwah Alita masih berada di rumah sakit atau sudah tenang di alam sana. Mereka berdua pun merasa sangat yakin bahwa arwah Alita sudah tenang di alam sana dan tidak akan membunuh siapapun lagi. Dan cerita pun selesai.